Halo, makasih masih bersama Hikam 017. Pada episode yang lalu, Goten dan juga Terang mereka terbawa sampai ke planet Wotafu akibat kecerobohan dari mereka berdua. Mengetahui hal itu, Bulma menyuruh Zeko dan juga Vegeta untuk menjemput mereka di planet Wotafu. Tapi di sana, Terang dan kawan-kawannya diserang oleh sekelompok alien. Beruntungnya Terang dan juga yang lainnya karena Vegeta berhasil datang tepat waktu dan menyelamatkan mereka semua. Akan tetapi terjadi hal yang sama sekali tidak diinginkan. Vegeta diserap oleh salah satu cairan berwarna ungu di planet tersebut. Alhasil muncul sosok yang memiliki wujud seperti Vegeta. Setelah kemunculan dari duplikat Vegeta, dia berkata, "Diriku tak hanya menyerupai dirimu, selain itu dirinya juga telah mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh kamu. Sekarang aku adalah Vegeta yang sebenarnya, sementara kau hanyalah sampah saja." Mendengar kata-kata dari duplikat dirinya membuat Vegeta menjadi sangat kesal. Dia berniat untuk menembakkan jurus Galigan, tapi sepertinya jurus itu sama sekali tidak mampu keluar dari dalam dirinya. Duplikat Vegeta pun akan mengeluarkan jurus yang sebelumnya ingin dikeluarkan oleh Vegeta yang asli. Ternyata duplikat Vegeta mampu mengeluarkan jurus tersebut dan membuat Vegeta merasa tidak percaya kalau dirinya sekarang sudah tidak memiliki kekuatan itu lagi. Makhluk yang satunya segera menghampiri duplikat Vegeta alias Vegeta KW. Dia memuji Vegeta KW karena memiliki kekuatan yang sangat overpower. Dia tak menyangka kalau di alam semesta ini ada orang yang memiliki kekuatan sangat besar. Tak lama makhluk tersebut meminta kepada Vegeta KW untuk menyerap bocil-bocil super kita. Tapi sepertinya Vegeta KW menolak permintaan dari makhluk tersebut. Melihat ada kesempatan untuk kabur, akhirnya Goten dan juga yang lainnya segera melarikan diri dari tempat tersebut untuk mencari tempat perlindungan. Singkat cerita, Goten dan juga yang lainnya akhirnya berhasil menemukan sebuah tempat persembunyian. Di tempat persembunyian, Potaju segera menceritakan siapakah makhluk-makhluk tersebut. Makhluk mengerikan tersebut dia bernama Air Super. Nama asli dari Air Super adalah Komeson. Dahulu kala, Komeson adalah sebuah senjata pertahanan yang dibuat oleh penduduk planet Wotafu. Diceritakan dahulu kala, para ilmuwan dari penduduk planet Wotafu mereka berhasil membuat sebuah cairan yang mampu menyerap kekuatan lawan. Penduduk planet Wotafu menggunakan cairan tersebut untuk melindungi planet mereka dari serangan makhluk luar angkasa. Daya serap dari kekuatan air Komeson tak terbatas. Mereka menyerap kekuatan lawan tanpa batas dan membuat duplikat dari lawan-lawan tersebut. Tetapi air Komeson yang menyerap kekuatan jahat dari para penjahat luar angkasa tiba-tiba membentuk sebuah kehendak jahat. Bukan hanya meniru sikap dan juga kekuatan lawan, mereka sekarang juga memiliki sebuah tujuan. Namun intinya mereka menyerap kekuatan tersebut untuk menjadi lebih kuat dan mereka sekarang menjadi haus akan kekuatan. Dengan begitu, kekuatan dari sosok tersebut akan menjadi sangat kuat daripada orang yang telah diserapnya sebelumnya. Karena itulah orang luar dari planet Wotafu menyebut air tersebut sebagai air super. Jika kekuatan dari air Komeson terus bertambah, tidak hanya planet Wotafu yang akan hancur, melainkan seluruh alam semesta juga akan mengalami kehancuran yang luar biasa. Akhirnya para penduduk Wotafu mengorbankan dirinya untuk menyegel air Komeson. Dari seluruh penduduk planet Wotafu yang menyegel air Komeson hanya tersisa satu orang, yaitu dirinya sendiri yang bernama Potaju. Dirinya telah melindungi air Komeson lebih dari 100 tahun. Tak lama, Vegeta pun segera melancarkan sebuah pertanyaan kepada Potaju bagaimana para penjahat tersebut bisa membuka air Komeson. Tak lama kita akan diperlihatkan flashback di mana para penjahat sebelumnya yang membuka air super tersebut. Setelah para penjahat tersebut membuka air Komeson, diperlihatkan kalau air Komeson mulai menyerap salah satu penjahat dan menyebar ke seluruh penjahat yang lainnya. Namun beruntungnya Terang dan juga yang lainnya mereka berhasil terlepas dari ikatan para penjahat tersebut dan melarikan diri dari tempat itu.
Karena hal itu, Potato berniat untuk menyegel air super itu lagi, karena dia takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan jika air tersebut tidak disegel kembali. Setelah Potato menjelaskan semuanya, Vegeta berkata, dia memiliki sosok dan kekuatan yang sama denganku, berarti diriku telah diambil oleh air komesan tersebut. Namun di saat air komesan disuruh untuk menyerap kekuatan terang dan juga yang lainnya, dia terlihat enggan untuk melakukan hal tersebut. Vegeta bertanya bagaimana air komesan bisa melakukan hal seperti itu. Potato segera menjawab pertanyaan dari Vegeta dengan berkata, mereka bukan hanya menyerap kekuatan dan juga sikap milik Vegeta, melainkan mereka juga menyerap pikiran yang dimiliki oleh Vegeta. Walaupun air komesan memiliki pikiran sendiri, tetap saja hati mereka dikendalikan oleh air super. Mendengar perkataan dari Potato membuat Vegeta menjadi cukup kesal kepada makhluk yang sebelumnya memerintahkan Vegeta KW untuk menghisap kekuatan terang. Vegeta pun menanyakan satu hal lagi kepada Potato, apa yang akan terjadi dengan orang yang telah diserap kekuatannya. Mendengar perkataan dari Vegeta membuat Potato menjadi terkejut dan perlahan-lahan dia segera menjelaskan apa yang terjadi kepada orang tersebut. Potato pun menjelaskan kepada Vegeta, orang yang kekuatannya telah diserap oleh air komesan, perlahan demi perlahan tubuhnya akan menjadi transparan. Ketika tubuhnya sudah mulai transparan dalam waktu 3-5 menit, maka orang tersebut akan lenyap alias mati. Mendengar itu membuat Zeko menjadi sangat panik, karena jika sampai Vegeta mati, maka dirinya yang akan disalahkan oleh Bulma. Zeko bertanya kepada Potato apakah ada cara untuk menyelamatkan Vegeta. Potato menjawab hanya ada satu cara, yaitu mengalahkan Vegeta KW. Shin berpindah ke tempat Vegeta KW dan juga makhluk yang satunya yang sedang mencari keberadaan dari terang dan juga yang lainnya. Akhirnya Vegeta KW berhasil menemukan Vegeta dan juga yang lainnya yang siap untuk menghadapi mereka berdua. Setelah berhadapan dengan Vegeta KW, akhirnya Goten dan juga Terang segera melakukan fusion untuk mengalahkannya. Setelah berubah menjadi Goten, akhirnya Goten pun langsung meluncur ke arah Vegeta KW dan melakukan pertarungan melawannya. Tapi serangan yang dilancarkan oleh Goten sama sekali tidak ada yang bisa mendarat pada tubuh Vegeta KW. Bahkan serangannya sama sekali tidak mempan. Vegeta KW segera melancarkan sebuah pukulan kepada Goten yang membuatnya langsung terlempar. Sepertinya perbedaan kekuatan dari wujud biasa Goten melawan Vegeta KW sangatlah jauh. Akhirnya Goten pun meningkatkan kekuatannya untuk berubah menjadi Super Saiyan 3. Pada akhirnya Goten pun berhasil berubah menjadi Super Saiyan 3 di hadapan Monaka. Sayangnya Monaka pingsan akibat melihat perubahan yang cukup dahsyat dari Goten di hadapannya sendiri. Tapi Goten tak berpikir lama untuk mengurusi hal tersebut dan dia kembali bertarung melawan Vegeta KW. Walaupun Goten telah berubah menjadi Super Saiyan 3, tetap perbedaan kekuatan di antara Goten dan juga Vegeta KW masih jauh. Serangan dari pukulan dan juga tendangan dilancarkan oleh Goten, tapi sepertinya tidak mempan. Goten juga melancarkan sebuah tembakan energi laser ke arah Vegeta KW, tapi serangan itu juga sama sekali tidak mampu untuk membuat Vegeta KW terluka sedikit pun. Sementara itu di sisi lain diperlihatkan Zeko dan juga Potato yang sedang bersembunyi di balik tubuh Vegeta. Mereka berdua menyadari kalau tubuh Vegeta perlahan demi perlahan mulai memudar. Melihat itu Vegeta KW pun mengatakan, dasar makhluk sisa, lebih baik lenyap saja. Mendengar perkataan dari Vegeta KW membuat Vegeta merasa kena mental karena sebentar lagi dia benar-benar akan lenyap.
Mendengar perkataan dari Vegeta KW membuat Gotenks menjadi tidak terima. Dia segera meluncur ke arah Vegeta KW dan mencoba melancarkan pukulan ke arahnya. Tapi sayangnya pukulan Vegeta KW lebih dulu mendarat pada tubuh Gotenks. Alhasil Gotenks pun menerima serangan telak dari Vegeta KW. Di planet Raja Kaio, kita akan diperlihatkan Goku yang masih latihan untuk mengembalikan kekuatannya seperti sedia kala. Diperlihatkan kalau Goku menjalani latihan seperti biasa, yaitu menembakkan jurus Kamehameha yang ia tahan sendiri dengan menggunakan kekuatan yang ia miliki. Setelah melakukan latihan yang cukup keras, akhirnya Goku segera mengembalikan energinya dengan cara makan sampai bermangkuk-mangkuk. Di saat dia makan, tiba-tiba Goku merasakan energi ki milik Gotenks dan juga Vegeta di dekat tempat ini. Goku pun juga berniat untuk pergi ke tempat Gotenks dan juga Vegeta dengan menggunakan jurus Sun Kanido. Kembali ke planet Potafu, di sana masih diperlihatkan pertarungan yang sangat sengit antara Gotenks melawan Vegeta KW. Tapi sepertinya Vegeta KW terus berada di atas angin dan terus menghajar Gotenks sampai membuatnya tak berdaya. Namun sepertinya kekuatan dari Gotenks telah mencapai batasnya. Akhirnya Gotenks dan juga Trunks kembali terpisah. Di saat Vegeta KW berniat untuk menghabisi mereka berdua, tiba-tiba Goku telah muncul di tempat itu dan berhasil menyelamatkan mereka berdua. Goku yang telah tiba di planet Potafu, dia dibuat sangat kebingungan karena Vegeta ada dua. Tapi Vegeta yang satunya ini dia sedikit berbeda karena memiliki tubuh yang berwarna ungu. Tanpa pikir panjang, Gotenks meminta kepada Goku untuk mengalahkan Vegeta KW, karena jika tidak maka Vegeta yang asli akan mati. Namun Vegeta mengatakan, sepertinya tidak ada waktu lagi untuk menjelaskannya kepadamu. Dirimu harus mengalahkan Vegeta KW hanya dalam waktu 3 menit saja. Jika kamu tidak bisa mengalahkannya maka diriku akan mati. Mendengar perkataan dari Vegeta, Goku sepertinya tidak paham dengan yang dikatakan oleh Vegeta. Tapi dia akan mencoba bertarung melawan Vegeta KW dan akan mengalahkannya. Sebelum pertarungan dimulai, Gotenks meminta kepada ayahnya untuk berhati-hati melawan Vegeta KW karena dia bisa menyerap kekuatan lawan. Tapi Vegeta KW mengatakan kalau dirinya tak akan pernah melakukan hal tersebut karena dirinya hanya ingin melakukan pertarungan hidup dan mati melawan Goku. Mendengar perkataan dari Vegeta KW membuat makhluk yang satunya menjadi sangat terkejut dengan perkataan dari Vegeta KW. Dia memerintahkan kepada Vegeta KW untuk menghisap kekuatan Goku. Karena harga diri Saiyan berada di dalam tubuh Vegeta KW, dia menolak dengan tegas perintah dari makhluk tersebut. Alhasil makhluk tersebut pun segera memerintahkan paksa kepada Vegeta agar mau menghisap Goku. Alhasil Vegeta KW pun tersiksa terkena serangan dari makhluk tersebut. Karena sudah muak dikekang oleh atasannya, akhirnya Vegeta KW segera menghampiri atasannya dan memberikan sebuah serangan kepada bosnya tersebut. Alhasil bosnya itu langsung terlempar ke arah bebatuan dan membuatnya langsung tepar. Sekarang sudah tidak ada lagi pengganggu pertarungan di antara dirinya melawan Vegeta KW. Goku pun segera menghampiri Vegeta KW untuk memulai pertarungan melawannya. Tak lama pertarungan sengit di antara Goku melawan Vegeta KW pun dimulai. Pada awal pertarungan, Goku terhajar oleh Vegeta KW. Goku yang terhajar oleh Vegeta KW mengatakan, "Wah, rasanya seperti bertarung melawan Vegeta yang asli." Vegeta membenarkan perkataan dari Goku kalau dia memang sama kuat dengannya. Vegeta berkata, "Dia telah merebut semua kekuatanku." Goku pun menjawab perkataan dari Vegeta dengan mengatakan, "Wah, berarti kekuatannya tak jauh beda dengan dirimu ya Vegeta." Goku melancarkan sebuah pertanyaan kepada Vegeta.
"Vegeta, apa kau yakin aku boleh mengalahkannya?" Vegeta menjawab, "Tentu saja, itu pun jika kau mampu untuk mengalahkannya." Goku kembali bangkit dan dia pun merasa tertantang untuk bertarung melawan Vegeta KW secara hidup dan mati. Goku kembali terbang dan menghampiri Vegeta KW untuk melanjutkan pertarungannya sengit melawannya. Tak lama Goku dan juga Vegeta KW segera mengeluarkan aura kekuatan mereka berdua untuk memperlihatkan kalau mereka berdua akan melakukan pertarungan yang serius. Di sisi lain, atasan dari Vegeta KW terlihat dia berubah menjadi cairan dan segera pergi dari tempatnya tadi tepat. Kembali ke Goku dan juga Vegeta KW. Tak lama setelah saling berhadapan-hadapan, mereka pun meluncur ke arah satu sama lain dan memulai pertarungan yang sangat sengit. Pertarungan yang dilakukan oleh mereka berdua memang luar biasa sampai membentuk sebuah gelembung-gelembung pecah di atas udara. Sepertinya di antara mereka berdua tidak ada yang mau saling mengalah dan ingin menang di antara satu sama lain. Ketika pertarungan terus berlanjut, diperlihatkan kalau Goku dibuat terpojok oleh serangan dari Vegeta KW yang terus meluncur ke arahnya secara beruntun. Tapi Goku mampu mengatasi serangan dari Vegeta KW menggunakan jurus bayangan. Terbukti jurus bayangan milik Goku ampuh untuk mengalahkan Vegeta KW dan membuatnya menjadi terlempar. Mereka kembali melanjutkan jual beli pukulan yang sangat sengit dan membuat gelembung pecah di udara. Setelah pertarungan barusan berlangsung, diperlihatkan kalau mereka berdua saling berhadapan-hadapan kembali dan berhenti sejenak untuk menghela napas. Dari kedua pihak mereka pun saling memuji ke arah satu sama lain dan berpikir kalau mereka berdua sudah sama-sama saling kuat. Setelah saling memuji ke arah satu sama lain, mereka pun kembali melanjutkan pertarungan yang sangat sengit. Vegeta yang dari tadi hanya menjadi penonton, dia sudah tak tahan lagi untuk ikut dalam pertarungan tersebut. Tak lama Vegeta langsung meluncur untuk melancarkan pukulan kepada Vegeta KW. Tapi hal yang mengejutkan terjadi, pukulannya menembus tubuh Vegeta KW dan membuat Goku Vegeta menjadi terkejut. Vegeta KW pun mengatakan kepada Vegeta, "Kalau kau ini hanyalah tubuh sampah saja. Kau ini benar-benar tidak mengerti ya, dari tadi aku sudah menjelaskannya." Walaupun begitu, Vegeta mengatakan kepada Vegeta KW dan juga Goku untuk memulai pertarungan yang lebih serius, karena dari tadi mereka hanya melakukan pertarungan yang main-main saja. Seharusnya dari tadi mereka melakukan pertarungan dengan mode serius. Kalau mereka melakukan pertarungan dengan main-main, itu sama saja merendahkan kekuatan dari bangsa saya. Setelah memerintahkan kepada mereka berdua untuk bertarung dengan serius, Vegeta pun segera kembali menuju ke tempat para penonton. Setelah diomeli oleh Vegeta, akhirnya Goku dan juga Vegeta KW mereka berdua akan melakukan pertarungan yang serius. Pada awalnya Vegeta KW berniat untuk menikmati pertarungan ini, tapi setelah diomeli oleh Vegeta, mereka akan melakukan pertarungan yang benar-benar serius. Goku segera berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue agar mampu untuk menyelesaikan pertarungan ini dengan cepat. Tak disangka Vegeta KW juga mampu berubah ke dalam wujud Super Saiyan Blue. Sepertinya pertarungan kali ini tidak akan berakhir dengan cepat karena kekuatan dari mereka berdua imbang, apalagi dengan wujud Super Saiyan Blue yang mereka lakukan kali ini. Di sisi lain, Jaco mengatakan kepada Vegeta,
Sepertinya tubuhmu sudah mulai mau menghilang ya. Tiba-tiba Potaju menghampiri Vegeta dan mengulurkan kunci dari segel air super. Potaju mengatakan, ini adalah kunci untuk menyegel air super, meski hanya sebentar ini bisa mengulur waktu kematianmu. Vegeta segera mengambil itu dan segera mengemutnya agar mampu untuk mengulur waktu sampai Goku berhasil mengalahkan Vegeta KW dan membuatnya selamat. Kembali ke Goku dan juga Vegeta KW yang telah memulai pertarungan sengit mereka. Pertarungan yang dilakukan kali ini jauh lebih dahsyat daripada yang sebelumnya karena mereka bertarung dalam wujud Super Saiyan Blue. Terang semakin khawatir kepada ayahnya karena pertarungan antara Goku dan juga Vegeta KW semakin lama semakin memanas dan pertarungan itu pasti tidak akan ada akhirnya. Tiba-tiba Potaju pun langsung teringat kalau mereka hanya perlu mengalahkan wujud asli dari air super. Dengan menghancurkan inti dari air super tersebut, maka mereka akan membuat duplikat dari air super itu melemah. Karena tak ada waktu lagi untuk mengobrol, akhirnya Trunks dan juga yang lainnya segera meluncur untuk mencari wujud asli dari air super. Singkat cerita, mereka pun telah sampai ke tempat dari wujud asli air super yang sebelumnya dikalahkan oleh Vegeta KW. Tapi terlihat kalau mereka tidak menemukan wujud asli dari air super di tempat tersebut karena sepertinya dia telah melarikan diri dari tempat ini. Tiba-tiba wujud asli dari air super sudah berada di belakang mereka dan mengejar mereka semua. Alhasil, Trunks dan juga yang lainnya segera berlari agar tidak diserap oleh air super tersebut. Di saat mereka berlari, terlihat kalau Zeko tersandung dan membuatnya terjatuh. Zeko berpikir kalau dia akan diserap oleh air super yang sudah mulai dekat dengan dirinya. Tapi sepertinya air super itu tidak tertarik kepada Zeko dan dia melewati Zeko untuk menyerap Trunks dan juga Goten yang sedang berlari. Kembali ke Goku dan juga Vegeta KW yang masih melakukan pertarungan yang sangat sengit. Mereka melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit dan terlihat kalau Vegeta KW menjadi sedikit lebih unggul. Tak lama Vegeta KW segera melancarkan energi laser secara beruntun ke arah Goku yang membuat Goku tidak bisa membalas serangan laser beruntun dari Vegeta KW. Walaupun Goku tidak mampu untuk menghindari tembakan laser secara beruntun dari Vegeta KW, terlihat kalau Goku mampu menahan serangan tersebut. Goku merasa tidak percaya kalau kekuatan dari Vegeta KW sangat kuat dan mampu membuatnya sampai mengeluarkan kekuatan sampai sejauh ini. Di sisi lain diperlihatkan Trunks dan juga yang lainnya yang sebelumnya datang menghampiri wujud asli dari air super. Mereka berhasil kembali ke tempat Vegeta untuk menonton pertarungan yang dahsyat antara Goku melawan Vegeta KW. Di sisi lain diperlihatkan kalau Goku dan juga Vegeta KW mereka berdua masih meningkatkan kekuatan Super Saiyan Blue ke daya maksimal. Tak lama setelah meningkatkan kekuatan Super Saiyan Blue mereka ke daya maksimal, mereka pun segera meluncur ke arah satu sama lain dan saling beradu pukulan. Adu pukulan yang dilancarkan oleh mereka berdua menghasilkan sebuah cahaya berwarna biru yang sangat terang dan sangat menyilaukan sampai para penonton yang menyaksikan pertarungan tersebut sampai tidak bisa untuk melihat pertarungan yang sangat menyilaukan itu. Di saat semua orang lengah akibat terkena cahaya yang sangat menyilaukan dari pertarungan antara Goku melawan Vegeta KW, diperlihatkan kalau air super sudah berada di belakang Trunks dan siap untuk menyerapnya. Vegeta yang melihat kalau Trunks akan segera dihisap oleh air super, ia berusaha untuk menyelamatkannya. Tapi sayangnya segel air super yang sedang ia emut terlepas dari mulutnya.
Perlahan demi perlahan tubuh Vegeta mulai lenyap. Terang berusaha untuk menyentuh tangan Vegeta, tapi sayangnya Vegeta yang akan segera menyentuh tangan Terang, dia malah menembus tubuhnya. Karena menyadari sudah tidak ada cara lagi untuk menyelamatkan Terang, akhirnya Vegeta pun mengorbankan tubuhnya agar dihisap kembali oleh wujud asli dari air super. Namun secara bersamaan diperlihatkan kalau Monaka terbangun dari pingsannya. Di saat ia baru terbangun dari pingsannya, dia tak sengaja menginjak inti dari wujud asli air super tersebut, yang membuat air super menjadi kesakitan. Secara bersamaan Vegeta KW yang sedang bertarung melawan Goku, dia juga mulai merasa kesakitan sama seperti wujud asli dari air super. Di sisi lain diperlihatkan Vegeta yang sudah masuk ke dalam wujud asli dari air super untuk mengorbankan dirinya agar mampu menyelamatkan Terang dan juga agar dirinya bisa hidup kembali sepertinya sudah terlambat. Di sisi lain Goku yang melihat kalau ada kesempatan untuk menyerang Vegeta KW, dia pun segera melancarkan sebuah jurus Kamehameha untuk menghabisi Vegeta KW. Dengan jurus Kamehameha tersebut akhirnya Goku berhasil untuk melenyapkan Vegeta KW. Dengan kalahnya Vegeta KW diperlihatkan kalau tubuh Vegeta telah kembali seperti sedia kala. Terang merasa sangat senang karena akhirnya Vegeta tidak jadi melenyap. Setelah semua kejadian yang sangat menegangkan tersebut berakhir, Potaju pun kembali menyegel air super. Walaupun air super telah kehilangan inti kekuatannya, tetap saja air super masih berbahaya. Setelah berhasil menyegel kembali air super, Potaju berterima kasih kepada mereka semua karena telah membantu dirinya untuk menyegel kembali air super. Karena jika tidak disegel lagi, maka air super akan membuat kerusakan yang sangat parah di alam semesta. Setelah masalah di planet Potavo berhasil diselesaikan, Goten dan juga yang lainnya segera kembali ke bumi. Diperlihatkan Cici dan juga Bulma, mereka lega karena akhirnya Terang dan juga Goten berhasil kembali ke bumi. Dan alur cerita Dragon Ball Super part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super part kali ini? Tonton saja di video selanjutnya. Oke, sekian video dari admin. Semoga kalian bisa terhibur ya di video kali ini. See you next time. Bye bye.